Kak. Ya, kalian tuh masih mahasiswa ya? Awalnya saya kira kalian tuh udah alumni-alumni gitu. Ternyata masih mahasiswa ya? Oh, ya, Kayak, masih mahasiswa, Kak. oh iya. Masih Jaringannya, mahasiswa semester semester oh, semester Semester 4. 4. oh semester 4 Kalau yang ya. sebelah sini saya semester 2, Kak. Oh, oke. Mungkin Soalnya kita saya bisa biasanya, perkenalkan satu-satu dulu oh dari iya, iya, boleh-boleh, silakan. sebelah Ha, kiri. boleh. Apa? Kayaknya ada delay audionya deh. Ya, silakan, silakan kalau mau memperkenalkan diri. Oke, halo Kak. Sebelumnya terima kasih dari Tresiro Canggu udah mau bersedia untuk menjadi narasumber di rubrik kami. Saya Amel sebagai penanggung jawab dari rubrik aksi yang dinarasumberi oleh Tresiro Canggu. Salam kenal Kak. Kalau Kak, Salam. saya James. Di sini saya sebagai pewawancara dalam pembuatan majalah ini. Lalu, Halo Kak, ada saya dengan nama Timothy Waurondeng. Saya juga sebagai pewawancara dalam rubrik aksi kali ini. Salam kenal. Oh ya, salam salam kenal, kenal. Kak. Yang terakhir ini yang siapa tadi namanya? Timothy. Yang chatting sama saya di WhatsApp ya? Oh, saya Kak, Oh, James. oh, oh James. Oh iya ya, oke oke oke. Ya. Oke, oh sebelumnya by the way, awalnya saya pikir kalian tuh ngubungin saya sebagai Trashiro Indonesia, ternyata sebagai Trashiro Canggu ya. Ini kebetulan, jadi kebetulan saya itu staff di Trashiro Indonesia gitu. Cuman kebetulan Oh, lokasinya di Canggu. Jadi mungkin saya jawab sebagai kapasitas Trashiro Indonesia aja kali ya. baik, boleh, boleh, boleh. Oke. Ini langsung aja saya jelasin per pertanyaannya atau gimana? Oh iya, jadi sebelum ke pertanyaan, kami ada latar belakang yang latar belakangi rubrik ini. Mungkin kakaknya mau kita Oke. bacain dulu latar belakangnya atau mau Boleh. langsung ke pertanyaannya? Boleh dijelasin dulu biar saya cukup tahu konteksnya kali ya. Silakan. Oke, saya izin bacakan ya Kak. Jadi sebuah studi yang dilakukan Bali Partnership pada 2019 menunjukkan ada lebih dari 33.000 ton sampah plastik di Bali yang setiap tahunnya mengalir dari sungai-sungai ke laut. Kita sejauh ini baru mengumpulkan hampir 400 ton dalam waktu sekitar 15 bulan menurut VOA Indonesia. Jadi pernahkah kalian terpikir bahwa sampah-sampah di kawasan pantai bisa berpengaruh signifikan terhadap biota di dalam laut? Sampah yang mencemari pesisir pantai ditakutkan akan terbawa arus ke tengah laut dan dapat memberikan efek negatif terhadap berbagai kehidupan laut, seperti keberadaan sampah plastik. Plastik dapat terpecah menjadi partikel-partikel kecil atau yang disebut dengan mikroplastik dan menjadi ancaman besar terhadap satwa laut serta kerusakan ekosistem karang. Demi mencegah masalah tersebut, Presiro Canggu hadir dengan melakukan aksi-aksi membersihkan pantai di Bali, khususnya daerah Canggu. Presiro Canggu merupakan gerakan relawan global yang dipimpin, didukung, dan diatur oleh Tresero World. Melalui misi menyatukan masyarakat untuk membersihkan dan mengurangi sampah, organisasi ini telah menyelamatkan kehidupan laut dari ancaman sampah plastik. Untuk pertanyaannya, mungkin saya akan serahkan ke kedua pewarta ini ya, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, mungkin karena ini kita setuju nggak kalau kita switch dari Trashiro Canggu ke Trashiro Indonesia aja. Jadi nanti narasi Boleh, yang boleh, Kak. tadi dibacain perlu dimodif dikit ya. Nanti saya bisa bantu kok untuk eh, teknisnya. Mm-mm. Oke, Boleh. silakan lanjutkan. Baik, apakah sudah siap untuk diwawancara? Siap, iya boleh silakan. Baik. Kita mulai pada pertanyaan yang pertama. Eh, Kapan organisasi ini didirikan, Kak? Mm-mm. Oke, ini tuh sebenarnya jawabannya agak panjang, tapi saya udah siapin satu video untuk nanti ditonton berikutnya ya. Maksudnya pas wawancara ini udah selesai, saya coba kirim ke nomornya James ya. Uh,
Ya Kak. Itu kebetulan kita tuh baru 10 tahun anniversary, jadi kita bikin video video apa kayak video kilas balik gitu. Jadi kalau Trashiro Indonesianya sendiri, tadi kan saya cerita ya, mungkin saya cerita background dulu ya. Jadi Trashiro Canggu itu hanya satu chapter dari banyak chapter di Trashiro Indonesia gitu, dan juga salah satu bagian dari gerakan global ini. Jadi kalau ditanya kapan sih berdirinya Trashiro, sebenarnya berdirinya Trashiro itu bukan di Indonesia ya, tapi dulu di Thailand tahun 2013 gitu. Jadi awalnya itu si founder kita yang namanya Roman itu dia tuh turis ya. Jadi dia tuh turis di sana, terus dia ngeliat ada banyak sampah di pantai gitu kan. Jadi dia tuh kayak gemes, ini kenapa sampah ada banyak di pantai tapi terus nggak ada yang bersihin gitu. Nah akhirnya dia berusaha bersihin, ngajak teman-temannya. Dan karena dia cukup supel ya, dia ngajakin anak-anak lokal juga gitu, teman-teman lokalnya. Dan ternyata suka gitu si orang-orang lokal tuh gitu. Jadi mungkin ada X faktor ya, yang kadang kita kalau sebagai orang Asia tuh pengen melakukan sesuatu tuh aduh malu, takut dikatain ini, takut dikatain itu. Kalau WNA kan lebih lepas ya. Jadi ya bodo amat gue mau melakukan ini kan gitu kita kalau ngelihat WNA ya. Nah, sejak itu si gerakan ini tuh jadi cukup masif, banyak disukain sama orang gitu ya. Terus akhirnya mereka bilang, oh boleh nggak kita bikin di lokasi lain di Thailand gitu. Nah akhirnya mulai menjamur lah di Thailand. Dan karena si orang-orang ini kan basicnya diverse ya, penyelam. Ada salah satu penyelam orang Ceko dia bilang, gue mau ke Indonesia nih, gue mau ke Indonesia boleh nggak? Oh ya boleh aja. Akhirnya dia bawa tuh ke Indonesia 1 tahun berikutnya gitu. Jadi tahun 2014 kalau di Indonesia gitu. Nah, em, akhirnya ya gitulah sama. Jadi membentuk komunitas lokal, terus menjamur juga. Dan di Indonesia pada akhirnya lebih cepat daripada di Malaysia, daripada di Thailand perkembangannya. Karena mungkin kita juga lebih banyak, satu warga negaranya lebih banyak, dua kita lebih senang melakukan hal-hal paguyuban seperti itu kan gitu. Maksudnya secara tradisional kita punya itu gitu. Nah akhirnya muncullah si chapter-chapter ini. Awalnya itu kan di Amet, di Labuan Bajo atau Komodo ya. Terus makin lama tuh makin banyak Sanur, Ubud dan lain-lain sampai akhirnya cukup banyak gitu. Salah satunya tuh Canggu. Nah, kemudian sekitar tahun 2018 ya, akhirnya tercetus, ini nih udah lumayan, ini gede banget nih, agak terlalu cepat berkembangnya gitu. Sehingga kayaknya kita perlu bikin jadi sebuah yayasan supaya kegiatannya tuh lebih terkontrol gitu kan. Kalau yayasan itu kan lebih terukur gitu ya. Nah, akhirnya si Trashiro Indonesia ini jadilah sebuah yayasan tahun 2018 itu, dan tahun 2019 saya mulai kerja di situ sebagai staff untuk mengurusi program. Tapi ya yang staff itu cuma saya aja. Selebihnya yang di chapter-chapter itu semua mereka volunteer gitu. Nah, ini kebetulan aja karena saya di Canggu, jadi saya jadi volunteer juga di Canggu, tapi sebenarnya saya kalau sekarang tuh menjelaskan dengan kapasitas sebagai staf ya gitu. Nah, nanti uh, terkait sejarah atau perkembangannya bisa dicek di video Facebook yang tadi aku kirim ke WhatsApp-nya James ya. Bisa dicek di situ. Mm-mm. Itu sih sejarah singkatnya seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Eh, tentu dalam sebuah organisasi gitu Kak pasti ada latar belakang. Nah, kalau boleh tahu latar belakang dari Trust Canggu Bali ini apa ya Kak? Mohon maaf, Dari Trust Indonesia. Trashiro, kita bilangnya Trashiro aja kali ya, karena kan ini Ya, Trust. gerakan global ya. Um, Sebenarnya kalau latar belakangnya, kalau seperti yang tadi saya ceritain ya, awalnya itu kan cuman pengen membersihkan aja. Tapi setelah kemudian seiring berjalannya waktu, kita kan juga belajar ya, belajar tentang polusi dan lain-lain gitu. Nah, kemudian ketika akhirnya menjadi sebuah organisasi yang legal, yang pusatnya tuh di Swiss sebenarnya, yang di Indonesia ini kayak cabang lah, bisa dibilang cabang gitu ya. Um, Sebenarnya latar belakangnya kenapa sih si organisasi ini kemudian dijalankan dengan program-program ini gitu ya.
tujuan utamanya sebenarnya lebih ke kita tuh pengen ada perubahan di level komunitas sebenarnya. Karena kita percaya bahwa kalau sampah plastik itu mau kita clean up, kita pungut 7 hari seminggu juga nggak akan selesai ya gitu. Karena misalkan kita pungut 1 jam itu dapat 100 kilo. Dalam saya lupa, nanti bisa dicek lah ya data-data seperti ini. Dalam misalkan 1 jam aja tuh juga ada berapa ton sampah plastik baru yang dimasukin ke laut kan gitu. Jadi kalau kita membersihkan tuh nggak akan beres gitu. Nah makanya kita tuh perlu menyelesaikan akar masalahnya, yaitu apa? Yaitu produksi sampah yang terlalu banyak gitu. Nah banyak dari orang-orang itu berpikir bahwa oh ini tuh masalahnya ada di pengelolaan sampahnya atau recycle-nya kurang banyak. Nah, kita tidak setuju dengan itu gitu ya, karena kita menganggap recycle itu tidak efektif. Yang efektif itu sebenarnya mengurangi secara radikal dari awal gitu. Jadi kita kayak tidak perlu balik ke zaman dulu hidup yang masih serba sederhana, tidak melulu harus seperti itu, tapi kita bisa mengadopsi gaya hidup nenek moyang kita yang tidak menggunakan terlalu banyak plastik gitu. Jadi kalau mungkin kalian belum lahir ya pas zaman-zaman itu. Tapi pas zaman saya itu kalau mau jajan bubur sumsum misalnya, itu ya saya bawa mangkok sendiri dari rumah gitu. Kalau sekarang semua harus pakai plastik gitu kan. Nah, jadi kita tuh pengennya memang ini tuh kita tuh melakukan clean up, yes, tapi apakah tujuan kita tuh melakukan clean up terus? Enggak, kita tuh sebenarnya melakukan clean up itu hanya untuk menarik perhatian orang supaya mereka itu gabung gitu ya. Nah, ketika mereka sudah gabung dalam sebuah komunitas lokal, mereka kemudian bisa teredukasi dan kemudian mereka mau mengambil aksi di level keluarganya sendiri. Jadi di level diri sendiri, terus di level keluarganya, dan syukur-syukur, dan biasanya ini yang terjadi ya, mereka tuh bisa mempengaruhi komunitas yang lebih besar gitu. Misalkan komunitas ibu-ibu PKK atau di Banjarnya atau di desanya kayak gitu. Jadi lebih ke bottom up changing-nya ya. Kalau pemerintah kan top down ya. Nah, kalau kita tuh bottom up, jadi kita dari grassroots gitu. Sebenarnya kalau ditanya kalau latar belakang sih seperti yang tadi ya, latar belakang tuh, jadi ini tuh sesuatu yang spontan, jadi tidak ada latar belakang sebenarnya. Tapi kalau tujuan, ya akhirnya kita arahkan ke sana, gitu. Gitu sih. Ya baik Kak, terima kasih. Jadi latar belakangnya itu Kak spontan dan tentu ada tujuannya. Baik, dalam suatu organisasi itu Kak pasti dalamnya ada seorang yang turut andil dalam organisasi tersebut. Kalau boleh tahu siapa saja yang turut andil dalam kegiatan ini Kak? Dan apakah ada bantuan dari instansi luar, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah Kak? Oke, jadi kalau kita ngomong hierarki ya, jadi si yayasan induknya itu kan Trashhero World ya namanya, Trashhero World yang ada di Swiss gitu. Nah, tugas mereka itu ya menciptakan programnya, kemudian juga dia cari dana gitu kan. Nah, jadi walaupun kita tuh yang menggerakkan aksi di lapangan itu relawan, tapi kan kita tetap perlu dana ya untuk relawannya tidak dapat dana. Tetapi kan untuk supaya bisa memberikan capacity building kepada relawan, kita kan perlu dana. Termasuk misalkan membayar gaji staff seperti saya gitu. Atau misalnya yang lain-lain gitu ya, kan itu kita perlu dana. Nah, dananya itu tuh kita dapat dari donatur-donatur yang ada di Swiss. Tapi kita tuh sangat-sangat pemilih ya dalam hal menerima donasi. Banyak sekali donasi-donasi yang ditawarkan kayak misalkan Nestle atau Unilever gitu atau Danone, itu tuh sering banget mereka tuh nawarin uang ke kita. Cuman kita nggak bisa terima. Kenapa? Karena kita tahu mereka itu sumber dari masalah plastik itu sendiri gitu. Kalau kita nerima duit dari mereka, ya itu
sama aja kita kayak istilahnya tuh greenwashing. Nah, ini tuh istilah yang cukup cukup hype belakangan ini ya, greenwashing. Jadi kita tuh tidak mau nerima duit greenwashing gitu. Kita hanya nerima dari perusahaan-perusahaan atau yayasan-yayasan yang memang dia satu misi dengan kita dalam hal keberlanjutan. Nah, kemudian di level bawahnya itu ada organisasi yang di level negara. Di Indonesia, di Thailand, di Swiss sendiri juga, terus di Ceko, sama Myanmar. Yang lain-lainnya itu masih dalam bentuk komunitas yang belum terlalu besar untuk didaftarkan sebagai organisasi negara gitu. Jadi harus nunggu agak besar dulu baru kemudian diregistrasikan sebagai yayasan di negara tersebut. Nah, di Indonesia itu kita stafnya tuh cuma 2 ya, saya sama Yudis ada adminnya. Nah, saya itu tugasnya membina relawan-relawan yang ada di chapter. Saat ini yang aktif itu, karena namanya relawan kan fluktuatif ya. Kalau berdasarkan data sampai akhir 2023 itu kita punya sekitar 45 chapter. Jadi kita tuh membina sekitar 45 chapter, yang mana di chapter tersebut itu tuh ada leadernya masing-masing gitu. Nah, leadernya masing-masing ini kemudian ya menjadi nahoda si chapter tersebut. Jadi mereka itu diberi kayak keleluasaan untuk mengembangkan chapternya selama masih ngikutin pakem gitu. Jadi ada aja chapter yang dia dari awalnya sudah punya koneksi dengan pemerintah misalkan. Ya pada akhirnya ketika mereka melakukan clean up itu banyak yang mengundang pemerintah, misalkan banjarnya atau bendesanya kayak gitu. Ada juga yang mungkin dia lebih banyak linknya itu ke pengusaha, misalnya usaha-usaha di Bali gitu ya, yang datangnya kemudian ya usaha-usaha di Bali. Jadi tidak serempak sama ya, gitu. Jadi siapa saja yang, kalau misalnya pertanyaannya siapa saja yang turut andil dalam kegiatan ini, ya tergantung komunitasnya gitu. Jadi benar-benar sangat-sangat, apalagi di Indonesia kan sangat diverse ya. Jadi kalau misalkan kita lihat yang di NTT gitu, ada yang komunitas, misalnya komunitas gereja ikutan, atau misalnya komunitas ibu-ibu gitu. Jadi tergantung masing-masing chapter. Yang pasti kita itu mengarahkan setiap chapter itu untuk seinklusif mungkin, jadi tidak boleh eksklusif ya. Makanya ketika menjalankan chapter ini tuh tidak boleh si chapter tersebut terasosiasi dengan bisnis tertentu misalnya, atau dengan partai politik tertentu, atau dengan agama tertentu, karena itu jadi eksklusif kan. Intinya gitu. Jadi kita semua kita coba rangkul. Apakah pemerintah ikutan? Yes, ada, tapi memang tidak cukup, tidak banyak ya gitu. Oke, baik Kak. Jadi tadi kan Kakak udah jelasin nih ke kita kalau orang yang turut andil itu ada dua staff. Nah, untuk kalau boleh tahu, untuk keseluruhannya itu ada berapa staff ya Kak dalam organisasi ini? Kalau di Indonesia cuman 2 aja, saya sama admin. Wih, keren. Wow. Berarti keren banget ya Karena Kak. Dua sebenarnya aja. selebihnya itu relawan, yang lebih banyak bekerja itu relawan sebenarnya. Saya kan hanya memanajeri aja gitu. Baik Kak. Uh-uh. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Mm-mm. Kapan dilaksanakannya kegiatan ini dan berapakah pantai yang ditargetkan untuk dibersihkan setiap bulannya? Oke, jadi terkait kegiatan ya, jadi mungkin saya ceritain dikit dulu bahwa di Trashiro itu kita nggak hanya melakukan clean up ya. Jadi sebenarnya clean up itu hanya basicnya gitu. Di chapter-chapter yang dia sudah cukup mapan, pada akhirnya dia banyak juga sosialisasi, kayak memberikan presentasi ke desa atau ke Banjar gitu ya, atau ke sekolah-sekolah gitu. Nah, tapi untuk setiap chapter itu kita semacam wajibkan setiap minggu harus melakukan clean up gitu. Alasannya adalah karena kita diperhitungkan sebenarnya. Kita pengen diperhitungkan oleh masyarakat atau komunitas yang kita sedang coba untuk rangkul. Karena
misalkan misalkan chapter misalnya ada sebuah chapter gitu ya, terus kita ngomong A, B, C ke sebuah komunitas, tapi kita nggak pernah clean up, nggak pernah melakukan apapun. Orang pasti mikirnya, lu siapa? Lu udah melakukan apa gitu. Nah, sehingga kita tuh salah satu program kita adalah walaupun kita tahu clean up itu bukan solusi ya, karena kan sampahnya bakal ada terus ya, tapi kita tetap minta para relawan itu untuk tetap melakukan clean up seminggu sekali untuk mematenkan legitimasi dia di ranah lokal itu gitu. Nah, jadi chapter itu biasanya melakukan clean up-nya itu seminggu sekali. Cuman memang kadang ada halangan lah, ada upacara, ada ini itu gitu ya. Nah, berapakah pantai yang ditargetkan? Sebenarnya nggak ada target. Targetnya itu tadi, yang penting melakukan secara rutin seminggu sekali, itu udah maksimal gitu. Nah, ada berapa itu mungkin mengacu ke chapternya ya. Saat ini chapter yang lagi aktif itu ada 45, tapi seluruh Indonesia, bukan Bali aja ya. Kalau di Bali itu mungkin sekitar, kita harus cek lagi ya. Eh, Kalau di Bali itu yang aktif sekarang, sebenarnya dulu itu banyak sekali Trashiro di Bali ya. Cuman ada konflik internal di antara para relawannya sehingga beberapa chapter yang di Gianyar itu mereka stop gitu ya. Sekarang yang aktif di Bali itu Canggu, Sanur, Tabanan, tapi Tabanan bukan di pantai ya, lebih di kota Tabanan ya. Terus Yehgangga, terus Desa Wisata Sesandan, ini juga bukan pantai. Terus Semarapura itu biasanya di Watu Klotok atau Goa Lawah, terus Amet, terus Renon. Tapi Renon kan nggak ada pantai ya, jadi itu di apa namanya, di kota gitu. Jadi Trashiro itu clean up-nya nggak mesti harus di pantai, nggak ada juga yang di kota gitu. Kalau untuk konteks Bali, tapi kalau misalnya mau cek di NTT, ya rata-rata sih di pantai juga ya, gitu. Jadi kita nggak ada kayak target. Ini kan pertanyaan tadi, berapa pantai Target yang ditargetkan gitu, enggak. pantai. Jadi ya tergantung ketersediaan mereka. Yang penting tuh setiap minggu mereka melakukan aksi supaya masyarakat tuh bisa lihat gitu dan mereka bisa ikutan gitu. Oke, baik Kak. Berarti pantainya itu dibersihkan setiap minggu ya Kak, bukan setiap bulan. Setiap minggu ya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mm-mm. Apa yang menjadi sasaran utama dari kegiatan ini? Adakah kriteria pantai yang akan dibersihkan dan pantai mana yang saja yang dibersihkan? Apakah pertanyaan saya dimengerti Kak? Iya, tapi mungkin ini agak berhubungan dengan yang sebelumnya ya. Jadi kalau pantai mana saja yang sudah dibersihkan itu nanti bisa dicek di masing-masing chapter kalau memang butuh data detailnya ya. Kalau misalnya kayak Trashiro Canggu, kita tuh statis selalu di Batu Bolong. Atau dulu sebelumnya pernah juga di Pantai Munggu, tapi terus kita balik lagi ke Batu Bolong gitu. Nah kalau Trashiro Yehgangga itu selalu di Pantai Yehgangga. Terus kalau Sanur itu selalu di Mertasari. Terus kalau Semarapura itu kadang Watu Klotok, kadang Goa Lawah, suka-suka mereka aja gitu. Tapi itu wajib diinfokan kepada masyarakat gitu. Jadi sebelum mereka melakukan clean up itu harus diinfokan kepada masyarakat biar mereka tahu. Jadi tujuh sasaran utamanya itu ya masyarakat lokal yang baru ya. Kalau untuk clean up, kan tadi saya cerita ada beberapa program nih. Kalau program yang ini buat ini, program yang ini buat ini gitu. Tapi kalau program clean up itu sebenarnya sasaran utamanya adalah orang-orang baru yang mungkin dia awam, nggak pernah tahu gitu ya tentang polusi plastik. Ya mungkin tahu, tapi ya nggak peduli lah gitu ya. Nah, kita tuh melakukan clean up ini tuh supaya orang-orang tuh satu lihat. Kalau orang lihat kan kemudian nih ngapain nih? Apalagi kalau misalnya kalau di Bali, kalau di Canggu kan banyak kan WNA ya yang clean up ya. Itu tuh narik perhatian orang lokal banget gitu. Pasti mereka ada sedikit rasa malu lah. Aduh kok pantai-pantai kita tapi yang bersihin orang WNA misalkan. Tapi sebenarnya kita tidak berniat bikin mereka malu, enggak. Itu mah memang
pada akhirnya secara natural terjadi gitu ya. Tapi ya tujuan utamanya, sasaran utamanya itu ya memang orang lokal yang melihat kita tuh pengen mereka kemudian jadi paham bahwa oke, ada masalah nih dengan negara kita ini gitu ya, atau dengan pantai Bali, Pulau Bali ini misalkan kalau kita mau lihat dari konteks Bali gitu. Nah jadi setiap orang tuh prosesnya beda-beda. Minimal yang awam banget yang nggak ikut gitu ya, ngelihat ada clean up, ada orang bersihin pantai, minimal jadi tahu ada permasalahan itu. Terus kedua, ketika si masyarakat ini kemudian sudah join di clean up kita tuh mengharapkan mereka itu mengalami perubahan mindset gitu. Dan biasanya itu terjadi. Jadi contohnya gini, misalkan mereka clean up, misalkan nih ya, saya masih biasa minum yang kopi-kopi saset atau apa gitu. Ini misalkan aja. Terus kemudian saya clean up. Nah, di clean up itu saya nemu banyak saset. Kadang kita kesel ya, ini kok banyak banget sih saset gitu. Misalnya plastik, misalkan plastik cilok atau apa gitu. Ya. Misalkan banyak banget. Nah, biasanya ketika orang melakukan clean up itu, mereka tuh ada berproses gitu di benaknya ya. Ini tuh sebenarnya bisa loh dikurangin. Sebenarnya kalau kita jajan tanpa plastik tuh bisa loh, tanpa harus nyampah seperti ini. Karena ini jadi ngotorin banget. Nah, biasanya setelah punya pemikiran itu, dia tuh akan punya komitmen untuk oke, setelah ini saya akan ngurangin sampah saya pribadi gitu. Nah, itu proses yang sangat-sangat valuable ya, yang mana kalau misalkan orang yang sama duduk di sebuah workshop atau di sebuah talk show, dengar orang, ya ini kita harus mengurangi plastik. Mungkin mereka tidak akan jadi berubah gara-gara ada seorang expert ngomong seperti itu. Tapi karena mereka ngalamin sendiri, ngelihat sendiri, megang sendiri ya, tahu betapa buruknya, betapa baunya, betapa menjijikannya gitu ya, dan dia pegang sendiri, itu biasanya proses awareness-nya tuh lebih lebih jalan. Jadi kita kan sebenarnya kalau di dunia pendidikan itu ada dua jenis, ada edukasi dan ada awareness ya. Kalau ngomong edukasi mah semua orang Indonesia juga sudah teredukasi bahwa sampah itu tidak baik, plastik itu tidak baik. Tapi awareness-nya jalan nggak? Awareness-nya nggak jalan. Karena apa ya? Itu mah panjang lagi diskusinya. Intinya proses edukasi kita tuh tidak maksimal gitu ya. Cuman tahu doang tapi tidak bertindak kan gitu kalau orang Indonesia ya. Nah, kita tuh berusaha pengen nambal di sisi itu. Jadi kayak lu kalau udah tahu ya lu bertindak dong gitu. Tapi bukan kita yang nyuruh ke mereka, tapi mereka yang sadar sendiri sebenarnya lebih seperti itu. Jadi kita tuh clean up bukan yang nggak punya kerjaan, nggak you know lah ya, kadang orang tuh mikir emang lu nggak punya kerjaan ya lu clean up. Kita punya kerjaan, kita juga pengen liburan, pengen pengen males-malesan gitu. Tapi kita tetap melakukan ini, kenapa? Karena kita tahu ini tuh bisa dibilang proses edukasi yang efektif, mungkin paling efektif ya buat masyarakat lokal sebenarnya gitu. Aku tuh udah ada di LSM lingkungan itu dari zaman aku SMP ya. Itu ada kali mungkin 25 tahun yang lalu. Aku udah nyobain ini itu, edukasi masyarakat apa segala macam. Tapi ternyata kalau di Indonesia tuh unik gitu. Mereka tuh harus lewat pengalaman dulu baru kemudian bisa mau berubah kayak gitu. Jadi sasarannya itu yaitu masyarakat lokal, dan kita pengen mereka itu berproses minimal tuh oke lah, mungkin misalnya dia belum bisa berubah, minimal dia tahu bahwa kita lagi ada krisis plastik nih, minimal tahu dulu aja itu udah lumayan gitu gitu. Oke, Kak. Ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu eh, kegiatan bersih-bersih di Pantai Canggu sendiri itu kapan dimulai ya, Kak? Kalau boleh tahu. Kalau yang di Canggu itu dulunya Pertama banget. kali. Jadi sebelum akhirnya saya pindah ke Canggu itu sebenarnya kalau yang khusus di Canggu sudah pernah dijalanin oleh relawan sebelumnya, mungkin tahun 2017 apa 2016 gitu ya. Tapi karena WNA, kan WNA banyak kan yang mungkin tinggal di sini cuma setahun gitu ya.
si WNA ini tuh balik ke negaranya gitu. Akhirnya si chapternya mati. Nah, terus saya pindah ke Canggu tahun 2018 dari Ubud. Nah, saya hidupin lagi gitu. Sampai sekarang. Ya, kadang tuh memang chapter tuh begitu. Kalau pas lagi ada relawannya aktif, kalau pas lagi nggak ada relawannya ya dorman dulu gitu. Bisa seperti itu juga. Ya baik Kak, berarti untuk dimulai lagi kegiatan bersih-bersih ini kan setiap minggu Kak, berarti dimulainya lagi itu minggu depan Kak berarti. Kalau yang di Canggu, kalau yang di Canggu tiap minggu sore ya, berarti besok kita clean up lagi jam 4:30 Oke, di Batu besok. Bolong. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Selanjutnya akan diwawancarai oleh teman saya. Baik, Kalian Kak. bagi tugas. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana pengelolaan sampah yang didapat dari aksi ini? Ini yang pengelolaannya itu yang dimaksud dari kayak sampah dari hasil bersih-bersih itu dibawa kemana gitu, Kak? Diproses kemana gitu? Oke, ya. Jadi mungkin saya jelasin dulu pengelolaan sampah yang secara umum yang dilakukan di Bali ya. Jadi Ya. kan kalau di Bali itu kita sebenarnya beruntung karena sudah ada kayak bank sampah ya, terus ada juga kayak pengepul-pengepul swasta seperti Eko Bali gitu. Kalau di tempat lain, misalkan di NTT bahkan TPA aja tuh nggak ada. Kadang mereka itu harus ke kota lain bawa apa nyewa pick up sampahnya tuh dibawa ke kota lain untuk ke TPA-nya gitu. Nah, em, kalau ngomong pengelolaan itu kan lebih ke bisa juga diartikan ke terus sampahnya diapakan sih oleh Trasiro gitu ya. Nah, kalau kita memang karena dari awal fokusnya itu hanya edukasi, kita tidak fokus ke mengelola sampahnya ya. Jadi kita hanya setiap kali clean up itu memastikan sampah ini tidak kembali lagi tercecer gitu. Jadi setiap chapter leader itu harus memastikan sampah ini ditangani dengan benar. Walaupun sebenarnya penanganan di Indonesia masih amburadul banget ya, tapi minimal itu yang terbaik gitu. Jadi kalau di Bali, misalkan di chapter di Canggu, karena di Canggu itu ada Eko Bali kan, itu kita bayar jasanya Eko Bali. Lumayan mahal sebenarnya. Eko Bali itu sebulan bisa 400-500 ribu. Ya kita pakai duit sendiri. Jadi ketika kita clean up itu, balik lagi ya karena tadi kita tujuannya edukasi. Ketika kita clean up itu tuh kita minta si relawan itu untuk pegang 2 tas gitu. 1 tas untuk yang bisa di recycle. Jadi kita jelasin dulu. Yang bisa di recycle tuh ini. Yang sisanya masuk ke karung yang ini gitu. Nah, nanti setelah itu kita timbang, terus kita info ke Eko Bali untuk diangkut. Jadi nanti itu diangkut tuh sama Eko Bali. Karena udah dipisahin sama kita dari awal, mereka kerjanya enak. Jadi ya yang bisa di recycle sama mereka dikumpulin untuk yang sesama recycle. Kemudian itu nanti akan dibawa ke Jawa biasanya. Karena pabrik recycle di Indonesia itu hanya di Jawa Timur gitu, nggak ada di tempat lain dan memang tidak boleh di Bali. Dulu tuh banyak kan yang suka bilang, kenapa sih di Bali nggak bikin pabrik daur ulang? Ya memang nggak boleh karena sesuai zonasi dari Selat Bali ke timur itu tidak boleh ada pabrik-pabrik yang polusinya tinggi gitu, karena diperuntukkan untuk pariwisata. Sedangkan kalau dari Selat Bali ke barat ya silakan, karena itu udah terlanjur kotor kasar seperti itu ya. Nah, jadi sampah-sampahnya itu kalau yang di Bali ya yang recycle setelah dikumpulin dikirim ke Jawa, ke Sidoarjo biasanya ya. Nah, yang non recycle kemana? Yang non recycle, yang residu itu dikirim ya ke TPA gitu. Nah, jadi em, pengelolaannya itu ya seperti itu sayangnya ya karena sampah-sampah residu itu pun juga sebenarnya tidak bisa dikelola. Jadi sebenarnya dengan kita membuang ke TPA itu sudah paling aman sebenarnya karena tidak bisa diapa-apain lagi. Insenerator itu kan tidak baik ya.
karena asapnya sangat-sangat beracun gitu. Jadi sebenarnya ya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menampung di TPA itu sebenarnya sudah paling aman. Cuman sayangnya kalau di TPA kita itu sampah organik sama non-organik dicampur, makanya sering kebakaran gitu. Nah, balik lagi, jadi pengelolaan sampahnya gimana tergantung di masing-masing chapter ya. Kalau di Bali ya kita bisa mengandalkan servis-servis seperti Eco Bali tadi, atau misalkan ya kalau kayak di Sanur itu mereka bekerja sama dengan DLH, sampahnya diangkut DLH gitu. Kalau di timur kayak di NTT ada kalanya mereka itu sampahnya harus dikumpulin dulu, ditimbun dulu di suatu tempat, kadang di rumah mereka. Mungkin nunggu sampai 4 minggu. Nah setelah 4 minggu mereka nyewa kolbak, mereka kirim ke TPA di kota sebelah misalkan, supaya hemat biaya misalkan kayak gitu. Jadi beda-beda, tapi pada dasarnya kita eh, memastikan sampahnya itu tidak kembali mencemari lingkungan, kita pastikan sampahnya itu minimal dibawa ke TPA gitu. Kalau bisa dipisah dari awal, kemudian diserahkan ke bank sampah, itu bonus. Tapi ya belum semua chapter melakukan itu ya. Karena bank sampahnya sendiri juga terbatas kan. Di timur kan belum banyak bank sampah gitu. Oh iya, berarti Kak, untuk yang kegiatan saat ini tuh lebih difokuskan untuk cara kependidikan untuk membersihkannya gitulah ya. Kalau untuk pengelolaannya Mm-mm. itu belum terlalu di apa namanya tuh dibanyak-banyakin gitu ya. Lebih difokuskan ke pendidikan ke orang-orangnya gitu. Iya, karena kita juga Membersihkan gitu tidak ya. mau kalau disuruh mengelola sampah. Karena karena kita kan ada bagiannya masing-masing ya. Mungkin ada kayak misalkan tambahan sedikit, mungkin kayak misalnya organisasi seperti Sungai Watch gitu. Kalau Sungai Watch kan memang fokusnya dia membersihkan, kemudian nih sampahnya diapain? Oke, dibikin kursi, dibikin apa kayak gitu. Tapi kan kalau Trashiro fokus kita tidak membersihkan, fokus kita kan edukasi gitu. Jadi ada sedikit perbedaan gitu. Udah ada job masing-masing ya gitu ya. Ya, betul. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikut. Dari kegiatan ini, apa output yang diharapkan dari keberhasilan dari kegiatan ini? Mungkin untuk dampak untuk laut gitu atau masyarakat sekitar gitu. Oke, kalau output terus terang apa istilahnya tuh kalau bahasa Inggrisnya itu intangible ya, intangible tuh ngeblur gitu, enggak jadi abstrak sih sebenarnya. Jadi kegiatan-kegiatan sosial gini tuh kan KPI gitu-gitunya itu ngeblur ya. Kayak misalnya masyarakat menjadi teredukasi ya. Masyarakat yang teredukasi itu seperti apa kan kita juga bingung ngejelasinnya ya. Nah, tapi kalau ditanya output yang diharapkan dari kegiatan clean up itu yang tadi seperti saya sudah jelasin dikit, kita tuh pengen ada sedikit perubahan mindset dari minimal relawan yang ikut dan orang yang melihat gitu. Misalnya dari sebelumnya tidak tahu bahwa ada krisis plastik, sekarang jadi tahu bahwa ada krisis plastik. Dari yang asalnya tidak tergerak untuk mengurangi plastik sekali pakai, sekarang jadi tergerak untuk mengurangi plastik sekali pakai gitu. Itu kalau dari kegiatan mingguannya ya. Tapi kalau kita lihat dari secara program, kita itu pengen ketika si chapter sudah melakukan kegiatan itu secara rutin dan kemudian diikuti oleh banyak komunitas, kita pengen gerakan ini tuh berkembang di komunitas tersebut gitu. Misalkan kafe-kafe jadi misalnya ya, jadi oke, aku tergerak nih pengen bikin kafeku tuh jadi lebih minim sampah, caranya gimana ya? Dan itu banyak loh yang nanya ke kita seperti itu. Dan biasanya kita jelasin, ya sebenarnya simple, kamu bikin aja misalkan refill point, jadi sediakan galon. Jadi nanti misalkan orang mau isi ulang tuh bisa. Karena ini ya sadly ya, di Bali itu banyak
WNA tuh dia bawa botol minum dari negaranya. Tapi ketika dia mau refill itu dia bingung mau refill di mana, orang nggak ada tempat refill. Akhirnya ya ke Alfamart lagi, beli Aqua besar dia pindahin ke botol. Kan itu konyol ya. Nah, jadi ya kayak gitu. Terus kayak misalnya kita nyaranin ya ganti aja sedotannya, jangan pakai sedotan plastik tapi pakai sedotan stainless atau bambu kayak gitu. Jadi kita tuh outputnya itu pengennya itu masyarakat em, bergerak ke arah minim sampah ya gitu. Itu kalau output yang besarnya gitu. Berarti lebih difokuskan untuk mengubah ke pola pikir masyarakat sekitar gitu ya. Dari yang Ya. seperti yang bilang tadi itu dari yang belum sadar kalau ini tuh ada krisis tentang masalah plastik menjadi tahu bahwa dan menjadi aware terhadap masalah itu ya. Gitu ya, Kak. Ya, aware tapi bukan hanya aware, eh, tapi juga melakukan sesuatu gitu. Jadi benar-benar mengurangi plastik sekali pakai gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, em, sejauh ini apakah adakah tanggapan dari masyarakat sekitar mengenai apa yang dirasakan setelah terlaksananya kegiatan ini? Tanggapan ini macam-macam ya. Kalau di Canggu, misalkan di Canggu, itu masyarakat lokalnya itu tidak berpartisipasi. Saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin ada sedikit perubahan perilaku karena Canggu ini kan majunya cepat banget ya. Jadi udah kayak modern gitu. Nah, kita tuh agak susah ya. Jadi kalau di Canggu itu banyak kan ya yang ikutan itu turis atau pendatang-pendatang yang dari Jawa lah, dari apa, atau ya turis yang Indonesia dan bule gitu. Tapi kalau kayak di tempat-tempat kayak Semarapura, Tabanan itu ya yang join lokal. Jadi saya belum pernah dengar langsung ya mereka itu kayak gimana. Tapi kalau dari para leadernya sih ada yang bilang mereka itu senang ada kegiatan seperti ini karena jadi salah satu wahana pendidikan buat anak-anak mereka juga gitu. Jadi em, tadi saya udah sempat cerita ya, kan Treasure ini ada beberapa program. Salah satu programnya itu adalah program anak-anak. Jadi kita tuh punya buku cerita tentang ya pokoknya buku cerita anak-anak lah ya. Yang di situ tuh di akhirnya itu tuh di bagian akhir dari buku itu tuh kita minta anak-anak untuk melakukan aksi, terus nanti mereka catat poin-poinnya gitu. Jadi misalkan kalau mereka hari ini bawa botol pakai ulang ke sekolah, mereka dapat 1 poin kayak gitu. Nanti kalau udah 100 poin dapat sertifikat dari Trashiro. Ya kalau buat anak-anak kan itu sesuatu yang membanggakan ya. Jadi rata-rata sih mereka tuh seneng karena itu jadi wahana edukasi buat si anak-anak mereka gitu ya. Terus juga mereka jadi punya kegiatan. Kalau yang kayak pensiunan-pensiunan gitu kan mungkin mereka bosen di rumah. Atau yang misalkan mereka introvert nggak punya temen gitu ya. Jadi punya temen, jadi punya komunitas gitu. Em, tapi kalau misalnya tanggapan terkait, wah sejak ada Trash Hero, pantai kita jadi bersih, itu enggak. Kenapa ya? Karena sampahnya selalu ada. Jadi eh, kalau dari segi lingkungan bisa dibilang belum ada dampak yang benar-benar nyata ya. Karena sampahnya pun ada terus kan, malah nambah gitu. Tapi kalau dari segi sosial, itu masyarakat itu sangat-sangat merasa terbantu gitu dengan kegiatan ini. Yang mana sebenarnya kalau kita mau kasih kredit maksudnya kayak atas jasa siapa sih kemudian bisa ada itu ya sebenarnya atas jasa chapter leadernya si relawan-relawan yang ada di situ gitu gitu sih. Berarti Oh, mm, banyak direspon positif oleh masyarakat ya, terutama yang mm. seperti yang kakak bilang tadi tuh yang oh banyak orang tua dari anak-anak tuh senang karena anak-anak mereka tuh
dididik sedari dini untuk sadar akan kebersihan lingkungan gitu ya Kak. Sebenarnya bukan hanya sekedar sadar lingkungan ya, tapi lebih ke mereka jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab untuk mengurangi sampah sejak awal gitu. Tadi sore ada yang satu kelewat ya. Banyak dari mereka juga yang kemudian merasa tercerahkan. Kebayangkan ya kalau misalnya kita tuh ikutan sesuatu terus merasa tercerahkan gitu. Jadi orang-orang ini tuh banyak yang makasih loh, aku tuh nggak nyangka dengan join dengan Trust Hero, aku sekarang jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab sama sampahku sendiri. Aku jadi tahu bahwa misalkan ya, misalkan kalau kita beli makanan pakai styrofoam itu berbahaya gitu. Atau bakar sampah itu tuh berbahaya. Atau ya pokoknya itulah ya yang saya sekarang jadi tahu tentang bahaya mikroplastik. Saya sekarang jadi tahu tentang bahwa ternyata di kosmetik kita tuh ada mikroplastiknya. Jadi kita harus milih gini 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 gini. Intinya benefit dari menjadi pribadi yang berwawasan lingkungan itu kan ada ya, dan mereka tuh bersyukur jadi bisa tahu itu. Menurut mereka itu tuh ilmu yang mahal. Kalau sebenarnya nggak juga, di internet itu ada. Cuman kan orang kita jarang baca ya, males baca ya. Jadi kita tuh kayak nyampein edukasinya ke mereka dengan cara yang fun gitu. Terus mereka ya jadinya seneng karena dapat edukasi gitu. Jadi ya em, lebih ke arah pengembangan diri ya. Dan juga untuk chapter-chapter yang dalam tanda kutip berhasil di komunitasnya, itu juga ada yang memang secara secara komunitasnya itu jadi lebih baik ya. Jadi misalkan di Banjarnya itu jadi nggak pakai aqua gelas lagi gitu, ada. Jadi kalau misalnya latihan gamelan atau apa itu mereka pakai gelas-gelas kaca. Nah itu mereka juga merasa beruntung mendapatkan informasi dari kita karena kemudian itu mendorong mereka untuk berubah gitu. Ada yang seperti itu juga. Berarti memang dari tanggapan mereka tuh ada banyak berubah gitu ya Kak. Ada yang langsung juga ada bentuk perubahan dari Banjar tersebut ya, kayak yang dibilang tadi barusan. Ada. Berarti Iya, sangat bagus untuk dampaknya bagi semua orang masyarakat. iya Ya, betul. kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Kak. Adakah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait permasalahan sampah dan penanggulangannya, terutama di sekitar pantai? Oke, sebenarnya ada banyak, tapi saya harus persingkat ya. Intinya sih apa ya? Kalau secara personal ya, kalau secara personal saya tuh pengen mengekspresikan bahwa kita tuh punya laut yang sangat kaya gitu ya, yang sangat cantik, terus sangat produktif ya kan, dengan ikannya, terus dengan sumber daya lain seperti rumput laut dan lain-lain gitu ya. Cuman sayangnya itu kita mungkin secara nggak sadar merusaknya gitu. Dan kita tuh merusaknya itu melalui cara-cara yang nggak banget, misalkan pakai terlalu banyak saset gitu. Tanpa kita tuh sadar bahwa saset yang misalkan kita minum kopi saset sekarang, dampaknya itu bisa ada sampai ribuan tahun ke depan dalam bentuk mikroplastik gitu. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan tuh saya berharap semua masyarakat tuh paham ya bahwa plastik itu seberbahaya itu gitu. Banyak yang bilang bahwa jangan salahkan plastiknya, salahkan penanganan yang tidak benar atau semacamnya. Saya kurang setuju dengan itu ya. Menurut saya plastik itu sendiri pun tuh sudah salah gitu. Maksudnya keberadaan plastik aja tuh itu sudah salah. Memang kita belum bisa hidup tanpa plastik ya. Kita sekarang zooman pakai laptop, laptop kan plastik juga gitu. Cuman yang ditekankan di sini adalah kita tuh terlalu pakai plastik sekali pakai itu terlalu banyak. Kita tuh terlalu mendewakan gaya hidup praktis ya gitu. Apa-apa pengennya praktis, apa-apa maunya cepat, nggak mau susah sedikit tuh, nggak mau gitu.
Ya pada akhirnya konsekuensinya adalah kita mengorbankan lingkungan kita, terutama laut sebenarnya, gitu kan. Nah, jadi ya bukan saya ya, maksudnya Trust Zero tuh kita pengennya semua masyarakat itu mulai mengurangi, gitu. Tapi memang mengurangi di level individu saja tuh tidak cukup, ya. Kenapa? Karena kalau kita mau ngomong secara global, plastik itu tuh eh, ada kayak mafianya gitu ya. Nanti mungkin saya bisa kasih video Story of Plastic ya, mungkin itu bagus untuk memberi konteks. Jadi sebenarnya bukan kita yang butuh plastik, tapi sebenarnya plastik itu tuh disodor-sodorin ke kita gitu oleh produsen plastik. Kenapa? Karena dulu kalau dulu itu kan kita pakai minyak bumi untuk bahan bakar ya, untuk minyak tanah, untuk bensin dan lain-lain. Nah, sekarang itu sudah ada kesadaran untuk mengurangi minyak bumi. Nah, tapi si minyak bumi ini kan ekonomi harus tetap jalan nih. Gimana caranya supaya tetap jalan? Oh ya udah, dimasukin ke industri plastik aja gitu. Itulah kenapa sekarang kita plastiknya itu banyak banget gitu. Ya memang disodorin oleh mereka. Jadi kayak contoh nih, contoh kita mungkin dulu beli rinso tuh zaman saya kecil beli rinso itu ukuran 1 kilo. It's okay gitu. Tapi terus kemudian dikasih yang versi 500 gram, terus dikasih versi yang lebih kecil lagi. Nah, sampai sekarang tuh dikasih versi yang harga 500-an. Apakah kita minta? Kita kan nggak pernah minta dikasih rinso yang seukuran itu, tapi itu disodorin supaya mereka profitnya nambah, profit rinsonya nambah karena jadi lebih banyak yang beli. Profit eh, perusahaan minyak buminya juga nambah karena minyaknya dipakai kan gitu. Nah sekarang kalau misalnya sekarang kita mau ganti lagi, oke kita nggak boleh ada plastik kecil harus yang besar. Kita kemudian protes karena kita udah ketagihan gitu. Kita udah ketagihan saset yang kecil. Nanti kita tuh bisa mikirnya, ya saya kan miskin, saya nggak punya duit buat beli 1 kilo deterjen. Saya mampunya beli yang 500-an sehari satu. Padahal dulu nggak seperti itu gitu. Nah jadi em, kita perlu paham kondisi bahwa saat ini tuh krisis plastik ini tuh banyak pemainnya lah kasarnya seperti itu ya. Jadi kita pengen orang-orang tuh berubah di level dirinya, di level individu, terus level keluarga. Tapi kan karena itu tidak cukup ya, kita tuh butuh perubahannya itu di level sistem sebenarnya. Misal, level sistem tuh misalnya gini, misalkan di Udayana. Misalkan kalian udah bawa botol sekali pakai misalnya ya. Tapi di kampus tidak ada tempat refill. Ya terus gimana? Kalau saya mau haus, kalau saya mau minum, gimana? Nah, eh, kalau kita mau bikin perubahan di level sistem, maka si kampus Udayana-nya ini harus menyediakan refill gitu. Atau misalnya kayak saya pengen ngurangin eh, plastik dari kosmetik, tapi saya nggak tahu beli sampo di mana. Nah, maka kalau kita mau bikin perubahan sistem, misal nih, pemerintah desa atau pemerintah kota bikin kayak misalnya kayak bulk store gitu. Jadi kita bisa beli sampo, jadi kita bawa botol sampo yang lama, kita isi ulang di situ gitu. Nah, itu tuh perubahan-perubahan di level sistem. Jadi ya perubahan di level individu sama keluarga sama komunitas is good, tapi yang jauh lebih bagus itu adalah perubahan di level sistem. Jadi kita mengurangi plastik sekali pakai itu di level sistem. Selain tentu saja sampah yang belum bisa kita kurangin itu kita kelola dengan baik ya. Jadi sampah organik kita kompos sendiri. Kalau orang Bali kan pasti punya tebe dong. Kenapa nggak dikompos di tebenya masing-masing? Kan mudah sebenarnya. Ya masalahnya itu kita cuma males aja. Males memisah, males mengkompos. Padahal gampang gitu. Orang tinggal dikubur aja kan gitu. Jadi ya ini aku tuh kalau ngomong kadang suka kemana-mana. Intinya kita tuh yang ingin disampaikan ke masyarakat tuh kita yuk kita bareng-bareng em, melakukan sebisa kita ya dari level pribadi dan level keluarga kita kurangin plastik gitu. Terus kita pisahin sampah dengan baik, kita kelola dengan benar. Sampah organik kita kompos, yang residu kita pastikan itu diangkut ke TPA gitu. Jangan
misalkan diangkut sama pihak-pihak yang kita nggak tahu pihak-pihak itu tuh buangnya kemana. Karena banyak loh di Bali tuh yang dia ngangkut tapi terus dibuang ke sungai itu ada gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab minimal di keluarga kita sendiri lah ya. Bagus-bagus inisiatifnya itu tuh naik ke level sistem gitu. Jadi kalau di level sistem udah ada dan setiap misalkan setiap kota atau setiap kabupaten sudah punya kesadaran yang sama, otomatis kita tuh nggak usah clean up lagi di masa depan gitu loh, ya kan? Jadi kalau di Trashiro tuh kita punya anekdot ya, kita clean up hari ini dengan tujuan supaya kita nggak usah clean up lagi di masa depan gitu. Gitu. Ini tuh sebenarnya pertanyaannya juga terutama di masalah pantai ya. Sebenarnya tidak spesifik di masalah pantai sih. Sebenarnya masalahnya itu kan menyebar secara rata ya. Cuman memang laut dan pantai itu karena jadi outlet pembuangan kan, mau nggak mau dia jadi kena batunya ya gitu. Tapi ya sebenarnya permasalahannya sih merata. Selama semua masyarakat itu mau berubah, pantai pasti akan terjaga juga gitu. Gitu. Ya nanti dirangkum aja ya. Saya kalau ngomong kadang suka kemana-mana. Ya, ada lagi kah? Itu sudah menjadi pertanyaan penutup sekaligus yang terakhir yang tadi itu untuk Oke. penyampaian pesan kepada masyarakat tentang permasalahan sampah dan penanggulangannya terutama di sekitar pantai. Iya. Dia banyak sekali pesan-pesannya itu. Iya. Ya, Ini terima kalian kasih itu untuk dari kedokteran hewan ya? ya, Oh, yang suka kasih spay gratis anjing Bali bukan? Em, Kami hanya mewadahi berita-berita tersebut, Kak. Jadi mungkin untuk kastrasi anjing-anjing Bali, mungkin memang kami yang mengangkat, tapi untuk yang melakukan masih dari klinik-klinik di luar fakultas kami. Jadi kami Oh, I di see. Suara Satwa, sebelumnya mohon maaf karena lupa menjelaskan, dari Suara Satwa itu merupakan salah satu lembaga pers mahasiswa yang ada di seluruh Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi untuk Universitas Udayana, kami juga mempunyai lembaga pers mahasiswa Suara Satwa, dan kami juga mewadahi segala berita yang berkaitan dengan isu-isu kesehatan hewan, kesehatan lingkungan, juga seputar kampus. Mungkin kalau kakaknya mau cari-cari Suara Satwa, boleh di Instagram @suarasatwa. Terima kasih ya, Kak. Oke. Berarti yang ngurusin kayak spay itu tuh unit lain ya? Maksudnya, tapi kan anak-anak FKH juga ya? Iya, Tapi Ya, mungkin lebih ke unit mahasiswa yang lain gitu. iya benar. I see. Iya. baik Kak, untuk sisi terakhir itu kami mau minta dokumentasi gitu Kak. Screenshot bukti hari ini. Oke. Oke. Namun Kak, Kalian yang mau screenshot kah? Kami aja yang screenshot, nggak Oh apa-apa. iya, boleh. Itu. itu Oke. Dokumentasinya saya pandu ya Kak. Ya. Oke. Bentar. Baik, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Kak. bentar harus bikin. Bentar Kak, bisa disimpan. Ya, Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Ini kalian lagi di kampus kah? Iya, betul Ya. di kampus Kak. Oh, oke. Iya. Thank you so much, Kak. Kenapa? Thank you so Terima much kasih banyak. udah Iya, berkenan makasih jadi juga. Nanti saya kirim rekamannya ke James ya. Oh Ya, iya, baik Kak. Terima kasih Kak. terima kasih, Oke. Kak. Iya, Nanti makasih. untuk hasil akhirnya, sebelum kami terbitkan, kami akan kirim kembali ke kakak untuk kakak Hilang review. suaranya. Sorry, hilang suaranya. Apakah sudah terdengar, Kak? Ya, sekarang sudah ya.
Oke, nanti sebelum kami terbitkan tulisannya kami akan kirim ke kakak dulu untuk kakak review apakah boleh diterbitkan atau masih ada beberapa revisi dari kakak. Terima kasih. Oke, oke deh. Makasih juga teman-teman. Ya. Selamat Makasih siang. banyak Kak. Bye. Kami tutup ya Kak. Ya.